Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku semuanya, pada kali ini akan saya sampaikan konten dengan judul yaitu perumusan naskah Sumpah Pemuda yang dicap pemberontak dan dieksekusi mati. Ini dalam rangka yaitu Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2022. Saudaraku semuanya, Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa bersejarah dan dalam perjalanan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa bersejarah dalam perjalanan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda terjadi pada tahun 1928 ketika para pemuda dari berbagai daerah menggelar pertemuan yang dinamakan Kongres Pemuda II. Pada saat itu para pemuda masih tergabung dalam beberapa organisasi kepemudaan di berbagai daerah. Mereka mengadakan pertemuan akbar pada 28 Oktober 1928. Pada pertemuan itu tercetuslah Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda ada 3 butir. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tahukah Anda jika salah satu perumus naskah Sumpah Pemuda ternyata di akhir hayatnya dicap sebagai pemberontak? Dikutip dari buku Api Sejarah karangan sejarawan Islam Ahmad Mansur Suryonegoro, pencetus butir ketiga Sumpah Pemuda adalah Soekarmadji Kartosoewirjo. Kartosoewirjo merupakan pendiri Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang disingkat DI atau TII. Pada saat itu Kartosoewirjo hadir di Kongres Pemuda II sebagai perwakilan dari pengurus besar Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Di dalam Kongres Pemuda II, Kartosoewirjo menyatakan bahwa bahasa asing berfungsi sebagai bahasa pergaulan internasional. Kartosoewirjo lalu menambahkan bahwa bahasa Indonesia harus menjadi bahasa penghubung persatuan pemuda. Tuntutan Kartosoewirjo agar bahasa Indonesia sebagai bahasa perjuangan, sebagai bentuk perlawanan terhadap pengaruh imperialis Belanda. Pada saat itu bahasa Melayu merupakan bahasa yang dipakai komunikasi antar etnis sebelum kedatangan Belanda di tanah air. Begitu Belanda datang, pengguna bahasa Melayu
seolah-olah dianggap sebagai orang bodoh oleh penjajah Belanda. Ini membuat rasa rendah diri di kalangan pribumi. Untuk itulah Kartosoewirjo mencetuskan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Di dalam catatan kakinya, Ahmad Mansur Solonegoro mempertanyakan hilangnya nama Kartosoewirjo dari dalam sejarah Sumpah Pemuda. Menurut Mansur, apakah karena Kartosoewirjo adalah pendiri NII, maka namanya tidak dituliskan dalam sejarah Indonesia bab Sumpah Pemuda? Sumber Ahmad Mansur Suryanegara diragukan. Terbitnya buku Api Sejarah karangan Ahmad Mansur Suryanegara menuai polemik. Buku yang terbit pada tahun 2009 ini banyak mengangkat tentang sejarah Indonesia yang hilang, terutama peran Islam dalam pembentukan Republik Indonesia. Ahmad Mansur Suryanegara menerbitkan buku setebal 584 halaman di usianya yang ke-74 tahun. Buku Api Sejarah terdiri dari 2 jilid. Peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Asfi Warman Adam, mengkritik isi dari buku Api Sejarah dalam artikelnya yang berjudul Ahmad Mansur Suryanegara dan Sejarah Islam Indonesia. Dikutip dari website LIPI, lipi.go.id, Asfi mengkritik 2 hal. Pertama, sumber buku, dan kedua, perspektif. Menurutnya, buku Api Sejarah menggunakan sumber sekunder. Asfi mengatakan sejarawan tidak mengambil kesimpulan dari satu sumber saja, apalagi sumber yang tidak jelas. Di dalam karyanya, Asfi menilai Ahmad Mansur Suryanegara terkesan mencoba menggambarkan seorang tokoh yang dipilihnya secara Islami. Asfi mengatakan Ahmad Mansur Suryanegara mencoba meluluskan sejarah umat Islam di Indonesia melalui buku Api Sejarah, namun belum lengkap. Tugas para sejarawan di Jawa Barat untuk mengisinya secara utuh dengan menggunakan sumber yang sahih, karena kita bisa menemukan Api Sejarah apabila menggunakan sumber yang benar. Bila yang dipakai sumber yang tidak jelas, yang dijumpai hanya Abu Sejarah, tulis Asfi. Sekali lagi, tulis Asfi. Soekarno menangis eksekusi Kartosoewirjo. Salah satu kisah haru terjadi ketika Soekarno dengan berat hati harus menandatangani surat eksekusi hukuman mati yang dijatuhkan kepada sahabatnya sendiri, Kartosoewirjo, sebagai pimpinan DI atau TII yang ingin membelot dari NKRI pada kala tahun 1962.
sempat pemuda sempat menunda tanda tangan nyata. Dengan berderai air mata, ia harus menyetujui eksekusi mati sahabat karibnya itu. Akhirnya sang sahabat Kartosoewirjo pun dieksekusi mati karena konsekuensi membelot dari Republik. Seperti disebutkan di atas, Soekarno pernah menangis saat menandatangani vonis hukuman mati pada sahabatnya sendiri, Kartosoewirjo. Dilansir dari sosok Grid ID dalam artikel, Bung Karno menangisi sahabatnya, si pria pendek bertubuh kurus dan rambut keriting. Kartosoewirjo adalah salah satu kawan dari Soekarno kala masih menimba ilmu dan mondok di rumah Hos Cokro Aminoto di Surabaya pada tahun 1918-an ketika menjabat menjadi presiden pasca kemerdekaan Indonesia. Selang berapa tahun kemudian meletuslah pemberontakan yang dipicu kekecewaan dan pemimpin oleh sang sahabat Kartosoewirjo. Salah satu keputusan berat yang harus diambil Soekarno adalah menandatangani vonis mati terhadap sahabatnya tersebut. Karena Kartosoewirjo terbukti sebagai imam dan pemimpin Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII. Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo, berkas eksekusi mati tertulis nama itu berkali-kali disingkirkan dari meja kerja Soekarno. Soekarno dan Kartosoewirjo sama-sama berguru kepada orang yang sama, yakni Hos Cokro Aminoto. Pada 1918, ia adalah seorang sahabatku yang baik. Kami bekerja bahu-membahu bersama Pak Cokro demi kejayaan tanah air. Pada tahun 20-an di Bandung kami tinggal bersama, makan bersama, dan bermimpi bersama-sama. Tetapi ketika aku bergerak dengan landasan kebangsaan, berjuang semata-mata menurut asas agama. Dia berjuang semata-mata menurut asas agama, kata Soekarno yang dikutip dari buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat. Kartosoewirjo adalah salah satu sahabat semasa tinggal di rumah Pak Cokro yang tak pernah bosan mengomentari Soekarno saat terpilih. Mengomentari Soekarno saat berlatih pidato di depan cermin. Namun tak jarang kritik yang dilontarkan Kartosoewirjo lebih kepada ejekan. Karno, buat apa berpidato di depan cermin? Seperti orang gila saja, celetuk Kartosoewirjo yang dikutip dari majalah Intisari edisi Agustus 2015. Mendengar komentar sahabatnya, Soekarno muda membalas, "Tidak seperti kamu. Sudah kurus, kecil, pendek, keriting, mana bisa jadi orang besar." Begitu yang ditulis dari majalah Intisari edisi Agustus 2015. Kemudian keduanya tertawa bersama-sama. Namun perjuangan kedua sahabat itu mulai berbeda arah, yang membuat seperti terlihat berselisih pandang.
Soekarno sangat nasionalis, sedangkan sang sahabat Kartosoewirjo sangat religius. Tahun 1962, nama sang sahabat mencuat sebagai salah satu pentolan yang dianggap memberontak pemerintah Republik di bawah DITI. Akhirnya Kartosoewirjo tertangkap oleh pasukan Yonif Imut 328, lantas dijatuhi pidana mati pada 16 Agustus 1962 oleh pengadilan Mahkamah Darurat Belang Mahatper ketika menandatangani surat keputusan untuk menghukum mati Kartosoewirjo. Soekarno sempat menangis mengingat Kartosoewirjo pernah menjadi sahabat dekatnya. Lalu pada 4 September 62 sekitar pukul 5.50 waktu Indonesia bagian Barat, hukuman mati terhadap Kartosoewirjo dilaksanakan oleh sebuah regu tembak di sebuah pulau di sekitar Teluk Jakarta. Itulah akhir hidup sang pencetus naskah Sumpah Pemuda. Sekali lagi, itulah akhir hidup sang pencetus naskah Sumpah Pemuda. Penulis adalah Wakosreya Gautama, editor Wakosreya Gautama, Tribun Lampung @co.id. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.